Baiklah, di sini akan dijelaskan definisi strategi pengurangan biaya. Strategi pengurangan biaya merupakan penurunan biaya yang memfokuskan pada penyebab timbulnya pemborosan, yaitu kualitas. Pengurangan biaya hanya dicapai melalui perbaikan terhadap kualitas produksi. Jika dalam proses produksi, perusahaan mampu melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kualitas, biaya produksi akan berkurang. Fakta tentang pengurangan biaya. Menurut Mulyadi, fakta-fakta yang berkaitan dengan strategi cost reduction antara lain. Yang pertama, strategi cost reduction mencakup jangka waktu panjang. Yang kedua, strategi cost reduction akan efektif jika difokuskan pada tahap perencanaan, bukan pada tahap implementasi rencana. 3. Strategi cost reduction menjadikan pengurangan biaya bagian strategi untuk menempatkan perusahaan pada posisi kompetitif sehingga mencakup keseluruhan rantai nilai. 4. Pencatatan biaya yang telah terjadi tidak dapat mempengaruhi perilaku manajemen di dalam mengkonsumsi sumber daya, sedangkan strategi cost reduction membutuhkan sistem informasi biaya yang dapat mempengaruhi perilaku manajemen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Faktor penyebab kegagalan strategi pengurangan biaya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan pengimplementasian upaya pengurangan biaya yang pernah dilakukan di masa lalu. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, tidak ada tujuan yang jelas. Seringkali upaya pengurangan biaya tidak didukung oleh pemahaman yang jelas mengenai mengapa dan untuk apa upaya pengurangan biaya tersebut dilakukan. Kedua, berorientasi jangka pendek. Pada umumnya, upaya penurunan biaya jangka pendek dilakukan secara tiba-tiba dan dalam waktu yang singkat dan untuk tujuan jangka pendek pula, sehingga seringkali mengabaikan dan mengorbankan tujuan jangka panjang perusahaan. 3. Bersifat reaktif. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa upaya pengurangan biaya di masa lalu umumnya difokuskan untuk jangka pendek saja, yang mana terjadi secara reaktif, yaitu dilakukan tiba-tiba dan drastis. 4. Tidak adanya pengetahuan yang memadai mengenai sifat biaya. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam upaya pengurangan biaya adalah memahami terlebih dahulu mengenai sifat biaya itu sendiri, agar apa yang telah dilakukan dapat efektif. 5. Tidak tersedianya informasi tentang penyebab terjadinya biaya. Faktor ini berkaitan dengan faktor sebelumnya, yaitu kurangnya pemahaman mengenai sifat biaya itu sendiri. Strategi pengurangan biaya. Yang pertama, menurunkan biaya produksi. Untuk menjalankan kegiatan produksi, perusahaan harus menyiapkan modal. Selain itu, anggaran yang ada juga harus mencukupi kegiatan dari tahap persiapan sampai dengan tahap akhir, hingga mungkin tahap pengembangan dan pertumbuhan dengan optimal. Yang kedua itu ada menurunkan jumlah produk. Setelah menurunkan biaya produksi, langkah selanjutnya adalah menurunkan jumlah produk. Agar penurunan biaya efektif dan mudah tercapai, Anda dapat menurunkan jumlah produk yang akan dipasarkan. Ketiga itu ada menurunkan nilai investasi. Investasi merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan nilainya. Selain itu, dengan melakukan investasi, perusahaan juga dapat memaksimalkan keuangannya. Namun, untuk menjalankan strategi cost reduction, perusahaan juga harus menurunkan investasinya, sehingga dana yang ada dapat digunakan untuk menjalankan proses produksi. Keempat, kebijakan lain untuk mengurangi biaya tahap mengurangi anggaran produksi. Yang pertama itu mengurangi jumlah konsultan dan kontraktor. Yang kedua, hindari melakukan rapat di tempat yang mahal, akomodasi dengan kelas ekonomi, mengatur jam lembur yang lebih efektif, mencari bahan alternatif untuk bahan baku, kemudian menghilangkan program pelatihan yang kurang penting. Kemudian ada sistem informasi biaya untuk menunjang strategi pengurangan biaya. Sistem informasi biaya adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi bagi manajemen dalam mengidentifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan, strategi, dan pengambilan keputusan. Menurut Mulyadi 2007, sistem informasi biaya untuk menunjang strategi cost reduction antara lain adalah target costing,
kedua ada Kaizen costing, ketiga ada life cycle product costing, yang keempat ada quality cost system, yang keenam ada contemporary feedback control. Baiklah, di sini akan dijelaskan yang pertama itu ada target costing. Nah, target costing itu merupakan metode penentuan cost produk atau jasa yang didasarkan pada harga yang diperkirakan konsumen bersedia untuk menerimanya. Rumus target costing ini, target costing sama dengan harga jual dikurang margin keuntungan. Contoh soal, misalkan sebuah perusahaan X mempertimbangkan memproduksi mesin penggali baru. Spesifikasi produk saat ini dan pangsa pasar yang ditarget meminta harga jual mesin penggali baru adalah 25 juta. Laba yang diinginkan oleh perusahaan itu 5 juta per unit. Nah, target costing dihitung sebagai berikut. Target costingnya 25 juta, kemudian dikurang dengan keuntungan 5 juta, sama dengan targetnya 20 juta. Pada saat sekarang ini, biaya produksi sesungguhnya perusahaan itu 23 juta. Dengan demikian, pengurangan biaya harus dilakukan agar perusahaan dapat mencapai target cost itu adalah 3 juta. Kemudian yang kedua itu ada Kaizen costing. Nah, Kaizen costing itu merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang secara efektif digunakan oleh manajemen dalam mengelola biaya pada tahap produksi produk. Adapun contoh soalnya, sebuah perusahaan memproduksi komponen elektronik yang harga dijualnya itu 50 per unit. Mereka ingin menetapkan metode Kaizen costing untuk mengurangi biaya produksi. Biaya produksi saat per unit adalah itu ada 40. Dan mereka ingin menguranginya. Hitunglah target biaya yang produksi harus mereka capai untuk mencapai tujuan pengurangan biaya. Di mana biaya produksi saat ini per unitnya itu 40.000. Harga jual target per unit ada 50. Selisih antara biaya produksi saat ini dan harga jual target, jadi 50 dikurang 40.000 hasilnya 39.950. Dalam metode Kaizen costing, tujuannya mengurangi biaya produksi sekecil mungkin. Jadi perusahaan itu harus menurunkan biaya produksinya. Misalnya itu ada 10 per unit sebagai target awal. Target biaya produksi yang diinginkan, biaya produksi saat ini dikurang penurunan biaya yang diinginkan. Misalnya target biaya produksinya 40 dikurang 10, hasilnya jadi 39.990. Yang ketiga itu adalah life cycle product costing. Nah, life cycle produk merupakan suatu produk yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen sejak selesai diproduksi hingga diputuskan pemasarannya. Biaya daur hidup produk adalah biaya bersangkutan dengan produk selama daur hidupnya. Adapun contoh soalnya, sebuah perusahaan elektronik merencanakan untuk memproduksi dan memasarkan televisi pintar atau Smart TV. Produk ini memiliki siklus hidup yang diestimasi selama 5 tahun. Biaya-biaya terkait dengan siklus hidup produk ini adalah biaya R&D, penelitian dan pengembangan ada 500.000, biaya produksi per unit 300, biaya pemasarannya ada 100 per tahun, biaya distribusinya ada 50 per tahun, biaya pemeliharaan dan perbaikannya ada 10.000 per tahun, biaya pembuangannya 20.000 per unit. Tentukan total biaya selama siklus hidup produk ini dan strategi apa yang dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi biaya selama siklus hidup produk tersebut. Jawabannya itu total biaya selama siklus hidup produk itu, biayanya kan tadi ada 500. Biaya produksi per unit itu dikali jumlah unitnya, 5 tahun dikali 10.000. Jadi kemudian ada unit per tahun, jadi 300 dikali 50 sama dengan 15 juta. Kemudian biaya pemasarannya 5 tahun dikali 100 per tahun, jadi dibagi 500. Kemudian biaya distribusinya 5 tahun dikali 50.000 per tahun dibagi 250. Biaya pemeliharaan dan perbaikannya 5 tahun dikali 10.000 per tahun dibagi 50. Kemudian biaya pembuangan 10 unit dikali 20 unit
dibagi 200 unit. Total biaya selama siklus hidup produk itu 500 tambah 15 juta tambah 500 tambah 250 tambah 50 tambah 200, hasilnya itu sama dengan 16.500.000. Kemudian ada strategi nih pengurangan biaya, menekankan biaya produksi per unit melalui efisiensi produk, mengurangi biaya pemasaran dengan strategi pemasaran yang lebih efektif, meninjau biaya distribusi dan mencari cara untuk mengoptimalkan rantai pasokan. Yang kelima itu ada activity based cost system. Nah, sistem ini dirancang atas dasar landasan pikiran bahwa produk memerlukan aktivitas mengkonsumsi sumber daya. Nah, contohnya itu ada ini, misalkan ada perhitungan strategi pengurangan biaya menggunakan metode activity based costing. Perusahaan ABC itu memiliki dua produk A dan B. Berikut adalah data terkait aktivitas dan biaya overhead. Aktivitas dan tingkat kegiatan. Aktivitas A, pemesanan atau ordering, tingkat kegiatannya itu 20 pesanan. Ada aktivitas B, penyimpanan, tingkat kegiatannya itu ada 10 unit. Biaya overhead untuk setiap aktivitas, biaya aktivitas itu ada 20, kemudian aktivitas B itu ada 30. Nah, distribusi biaya overhead ke produk A dan B itu, produk A tadi 150 pesanan, 5.000 untuk simpanan, produk B itu ada 50 pesanan untuk 5.000 unit simpanan. Jadi pertanyaan itu, hitunglah biaya overhead yang dialokasikan ke setiap produk menggunakan metode ABC. Tentukan strategi pengurangan biaya untuk produk A jika perusahaan ingin mengurangi biaya. Jawabannya itu ada mengalokasikan biaya overhead. Produk A, aktivitasnya itu kan tadi 150 pesanan dibagi 20 pesanan, kemudian dikalikan 20. Aktivitas B, 5.000 dibagi 10 unit dikali 30. Produk B, kemudian ada produk B, aktivitas A, 50 pesanan dibagi 20 pesanan dikali 20.000 per unit. Ada aktivitas B, 5.000 unit dibagi 10 unit dikali 30 unit. Strategi pengurangan biaya untuk produk A, di mana biaya aktivitas terhadap biaya overhead mungkin mengurangi jumlah pesanan atau mencari cara efisiensi dalam proses pesanan. Dengan melakukan analisis seperti ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area spesifik untuk mengurangi biaya overhead menggunakan pendekatan ABC. Nah, yang terakhir itu ada contemporary feedback control. Nah, feedback control adalah pengendalian melalui umpan balik informasi tentang pelaksanaan tindakan dan atau keluaran sesungguhnya untuk memungkinkan karyawan atau atasannya dalam menilai kesesuaian perilaku sesungguhnya karyawan dengan perilaku yang diharapkan yang ditunjukkan pada perilaku karyawan di masa yang lalu.